Yang pengen kaya tuh yang mana, Pak Gunawan? Apakah mulut? Apakah mata? Apakah hati yang pengen kaya? Yang mana yang pengen kaya? Yang pengen kaya itu yang mana sebenarnya di diri ini tadi? Yang mana sih yang pengen kaya? Yang mana sih ingin makan menggulung dunia tuh yang mana? Yang rakus tuh yang mana? Apakah mulut kita nih? Makan berapa kali sih sanggup? Berapa piring bisa penuh mulut kita? Maka dari itu diri inilah yang perlu dikendalikan. Diri yang tidak terkendali ini tadi. Maka adanya namanya puasa, yaitu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, bukan membunuh nafsu. Nafsu tadi dikendalikan di bawah iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pengen kaya sebenarnya, nah, di diri kita nih yang mana yang pengen kaya? Apakah ini sanggup pakai emas seluruh nih? Berat kalau ini 2 kilo ditaruh di sini, atau emas ditaruh di leher, berapa kilo yang bisa sih? Nah, kekayaan itu ya relatif. Nah, kekayaan tadi relatif. Nah, tentu yang didambakan orang bukanlah harta benda, kedamaian, ketentraman. Ya miskin tak punya uang juga repot. Nah, kaya juga tak damai, tak tentram, juga tak enak. Mana arti kedamaian, ketentraman? Inilah yang dicapai dengan harta tadi. Dengan harta diupayakan mencapai ketenangan, kedamaian. Dengan kondisi yang susah sekarang, keadaan yang ekonomi yang sempit, disitulah kita ciptakan yang namanya kedamaian, ketenangan. Ya, namanya kekayaan itu relatif tadi, tergantung kebahagiaan orang yang menjalankannya tadi. Nah, beras juga banyak tak bisa juga masuk ke perut seluruhnya. Nah, cuma nafsu diri yang tak terkendali, ingin kumpul sana, kumpul sini tadi. Nah, ketika sudah makanan yang hedang banyak tadi, berdoa nak rezeki yang banyak. Nah, yang sedikit pun kadang-kadang tadi tak bisa lagi kita makan karena sudah stroke mulut, sudah tak bisa buka. Nah, jadi sebenarnya berdoa tadi, hendaknya berdoa tadi bisa menjalankan perintah Allah. Di dalam berdoa tadi hendaknya kita bisa menjalankan perintah Allah saja. Nah, ya, jadi ibu, kalau diri hendak mulia, di dalam bermunajat itu, ketika kita berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Allah, apa yang diperintahkan Tuhan tadi kepada diri, baik ibu yang pertanyakan kemarin ada yang tertulis, nah, ataupun yang tersirat tadi, sama kedua-duanya itu dijalankan ibu. Seperti amal ibadah lahiriah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, itu pun dilaksanakan tadi. Ataupun itu yang tersirat daripada kalbu, daripada hamba tadi, yang dipenuhi segala ilham dan petunjuk daripada Tuhan. Nah, jadi ibu, saran dari kita, tak perlulah banyak macam ragamnya tadi, yang penting kita menjaga wilayah diri kita tidak keluar daripada wilayah Allah. Itu kalau hendak diri mulia. Nah, jadi kalau hendak diri mulia, jagalah wilayah dirimu tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Maka kuncinya dua. Pertama, engkau berpegang kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Insya Allah, Bah. Nah, jadi cara berpegangnya gimana? Jadikanlah Allah sebagai pembimbing dirimu, sebagai nahkoda di dirimu, yang menjadi raja, yang memelihara, yang mengatur diri. Itulah Allah. Kemudian berpeganglah engkau kepada Muhammad Rasulullah, menjaga kemudi daripada diri tadi. Masih ingat diri laksana kapal. Jadi bukanlah hendak mulia, pertama tidak keluar daripada wilayah Allah. Jadi semulia-mulianya diri tadi adalah daripada kekasihnya Allah atau walinya Allah, yang mana mereka tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Kedua, kalau hendak selamat dan mulia, maka berpeganglah kepada Allah dan Muhammad Rasulullah,
Dua saja jalannya tadi, pegangan tadi. Nah, jadi berpegang kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, maka jagalah wilayah diri ini tadi tidak keluar daripada keduanya tadi, daripada Allah dan Muhammad Rasulullah. Diri itu laksana kapal, ya anggaplah kapal ini perahu ibu, yang jadi maha melihat, maha mendengar itu Allah. Sedangkan yang jaga kemudi di belakang ibu, nah, itulah kekasihnya Allah, disebut Muhammad Rasulullah atau hambanya Allah. Nah, ini diri ibu laksana kapal. Ya diberi nama misalnya Ibu Hajah Ermawati, kapal. Kapal bisa apa? Yang memerintah, yang jadi nahkoda tuh di diri Allah. Kemudian yang jaga kemudi di belakang itulah hambanya Allah atau kekasihnya Allah tadi, disebut Muhammad Rasulullah. Itu pegangan diri. Nah, jadi ketika kapal berjalan, kapal berjalan. Kata yang maha melihat, yang mendengar, di sana ada gundukan. Apa? Gundukan es. Nah, gundukan es di sana. Nah, sebelah kanan, putar ke sebelah kiri. Yang mutar ke sebelah kiri, yang mutar jaga kemudi ini tadi, itu disebut hambanya Allah. Yang melaksanakan perintah daripada Allah disebut dengan hambanya Allah. Yang memerintah tadi adalah Allah, yang melaksanakan perintah disebut dengan hambanya Allah. Nah, ini ibu tadi kapal, yang memerintah di kapal tadi sebagai nahkoda itu Allah. Kemudian yang menjaga kemudi, yang melaksanakan perintah tadi, itulah hambanya Allah, itulah Muhammad atau diri Muhammad. Nah, jadi ibu kalau hendak selamat, hendak mulia, maka tetaplah di jalan Allah, tetaplah berpegang kepada Muhammad Rasulullah.